Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan dan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi umur yang panjang untuk menjalani kehidupan kita saat ini. Serta tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti saat sekarang ini. Teman-teman, perkenankanlah saya atas nama Nurliah dari kelas M216 dengan NIM 21040750209. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul bagaimana cara kita mencintai diri sendiri atau yang lebih dikenal dengan self love. Teman-teman, di era zaman ini banyak orang-orang yang mencaci diri mereka sendiri, membenci diri mereka sendiri, atau bahkan lebih parahnya mereka membandingkan diri mereka sendiri dengan pencapaian orang lain. Sungguh sangat miris. Padahal jika dibandingkan membenci diri sendiri, alangkah lebih baiknya kita mencintai diri sendiri. Teman-teman, sebelumnya apa kalian tahu apa sih itu self love? Nah, self love adalah cara menghargai diri kita sendiri atau mencintai diri kita sendiri. Hal ini disebut baik untuk kesehatan karena dapat membuat kita lebih berpikiran positif ke depannya. Lalu, kenapa sih kita harus self love? Alasannya tentu saja membuat kita lebih bahagia. Bahagia adalah kunci menjalani kehidupan. Ketika kita tidak bahagia di dunia, maka suramlah hal-hal yang akan kita jalani. Teman-teman, self love memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya meningkatkan kualitas diri, tampil lebih percaya diri, mensyukuri kekurangan diri, dan yang terakhir adalah mampu bersyukur atas segala pemberian dari Tuhan. Nah, teman-teman, ternyata self love sendiri memiliki 4 aspek. Apa sajakah itu? Yang pertama, self awareness adalah kesadaran diri seseorang tentang cara mereka berpikir. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan self awareness ini yaitu membuat catatan-catatan kecil terhadap emosi, perilaku atau tindakan yang tidak kita sukai pada hari ini, atau semacam buku diari. Yang kedua, self worth, di mana keyakinan diri seseorang terhadap dirinya. Mereka tidak perlu melakukan atau mencapai target-target yang orang lain berikan kepada kita. Kita tidak perlu mencapai kriteria-kriteria yang orang berikan kepada kita. Yang ketiga, self esteem. Berbeda dengan self-worth, ini lebih terkait pada pencapaian-pencapaian telah dialami oleh setiap individu. Self-esteem ini dapat meningkat jika seseorang memiliki self-worth yang baik. Self-esteem di mana seseorang merasa nyaman atau merasa puas dengan segala pencapaian telah mereka lakukan. Yang keempat atau yang terakhir adalah self-care, di mana tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya yang biasa dilakukan atau hal-hal yang mereka sukai. Contoh kecilnya adalah me time, di mana menghabiskan diri mereka sendiri untuk kepuasan mereka. Misalnya menonton film, mendengar musik, menonton bioskop, pergi ke mall, berjalan-jalan ke tempat yang bagus, rekreasi, ataupun sebagainya. Kalau begitu, ada beberapa tips yang dapat saya berikan agar kita dapat self love, yaitu kenali diri sendiri. Jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan khawatirkan terhadap pendapat orang lain.
Ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Kenali ketakutan diri untuk dievaluasi. Kenali orang-orang dan bergaullah dengan orang-orang yang baik agar membawa pengaruh yang baik pula untuk kita ke depannya. Ingatlah dan selalu ingatlah bahwa kita sangat berharga untuk lahir ke dunia ini. Ada satu kutipan mengenai self love yang paling berkesan dari psikologis yang bernama Disya Arinda, mengatakan bahwa seperti mencintai diri sendiri, kita akan menemukan kekurangan dan ketidaknyamanan yang justru itulah. Ada satu kutipan mengenai self love dari psikologis ternama bernama Disya Arinda, mengatakan bahwa sama seperti kita mencintai orang lain, di mana kita akan menemukan banyak kekurangan, menemukan hal-hal yang rusak pada diri kita sendiri. Dan bagaimana bentuk self love-nya atau mencintai orang? Kita dapat menerima kekurangan orang itu, dapat menghargai dan dapat meluruskan segala ketidaknyamanan terhadap diri kita sendiri. Nah, teman-teman, dari sini bagaimana? Apakah kalian sudah bertekad untuk mencintai diri sendiri? Karena cinta sejati ialah cinta yang ikhlas menerima dengan sepenuh hati. Lantas, terimalah dirimu dan mulailah berdamai dengan keadaan. Meskipun sulit, tapi pasti sebelum mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri agar nantinya tidak saling menyakiti. Oke teman-teman, mulai dari sini kita harus berjanji. Kita harus mencintai diri sendiri, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun yang kita alami, semuanya harus kita cintai. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.